Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak gambarnya di Bapak udah kelihatan ya, Neng ya? Oke, di sini sebenarnya mau kita akan membahas tentang apa sih itu pengaman. Itu sesuai dengan KD 3.5, memahami pengaman listrik dan elektronika. Jadi secara umum, kenapa perlu diamankan? Agar sesuatu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi kenapa diamankan? Karena agar sesuatu itu berjalan dengan fungsinya. Pengaman adalah suatu alat yang dilindungi untuk melindungi atau mengamankan atau mencegah sistem instalasi listrik dari beban arus yang melebihi kemampuannya. Jadi contoh, di rumah itu banyak pengaman. Kalau kalian misalkan contoh ya di mana di kalau boleh bilang kalian ketika mengendarai motor otomatis kalian pakai pengaman ya, apa namanya pengaman untuk di kendaraan bermotor? Helm. Betul, helm. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan sesuatu harus dilindungi, harus diamankan agar mencegah tidak terjadinya kesalahan fatal. Itu ya, titik poinnya adalah melindungi, mengamankan atau mencegah. Jadi ketika melindungi, ketika kalian pakai helm, ketika tertabrak, ya kepala kita terlindungi. Jadi kepala kita aman. Terus mencegah terjadinya benturan, itu adalah salah satu fungsi pengaman. Beda lainnya dengan fungsi pengamanan di listrik ataupun elektronika. Karena fungsi pengaman di listrik atau elektronika adalah mengamankan sistem instalasi listrik. Oke, mengamankan sistem instalasi listrik, yaitu melindungi atau membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian dengan badan. Terus yang selanjutnya melindungi hubung singkat dengan badan mesin atau perlengkapan lainnya. Jadi inilah salah satu fungsinya. Contoh, di rumah pernah terjadinya, kalau Bapak boleh bilang, jangan dibilang ngajepret. Waduh, yang ngajepret cenah listrik saya. Sebenarnya mah itu adalah pengaman. Kenapa? Agar melindungi, membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian beban listrik. Contoh, rumah kalian di rumah itu misalkan ada begini, kalau kalian lihat di rumah pernah pasti melihat ini. Oke ya, kelihatan ya. Ini namanya adalah MCB. Langsung ngajepret Pak. Jadi kalau Bapak boleh bilang, kalian jangan bilang ngajepret, tapi bilangnya adalah trip. Wah, MCB saya trip gitu ya. Ntar mah. Nah, selain itu kita bahas satu persatu ya tentang macam-macam pengaman. Ada namanya sekring atau sikring. Salah jenis pengaman listrik ini mempunyai elemen yang dapat lebur jika arus listrik yang melebihi ratingnya. Contoh, ini ada sebuah fuse atau sikring. Sikring ini ada dua jenis. Yang pertama ini ketika kalian lihat di elektronika adalah sikring kaca. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada ujung dan ujung, dan di sini adanya, kalau Bapak boleh bilang, adalah penghantarnya. Misalkan si fuse ini dia maksimal 1 ampere. Karena kemarin kita sudah berkaitan tentang arus listrik 1 ampere, tentang besaran listrik. Ini 1 ampere. Tapi ada arus yang mengalir misalkan 2 ampere. Otomatis si penghantar ini akan meleleh, akan melebur, jadilah si sikring ini putus. Sama juga seperti ini. Di sini ada dikasih pasir, di sini ada aliran
titik leburnya. Ketika alirnya melebihi batasnya, dia akan melebur karena panas. Seperti itu ya. Jadi ketika dia cuma 1 ampere dilewati 2 ampere, dia langsung padam. Melebur gitu ya, jadi putus. Oke. Berdasarkan tipenya, sikring itu ada 2. Yang pertama, sikring non otomatis. Kalau di ini biasanya di rumah-rumah ya, yang biasanya bentuknya warna hitam yang ada di tembok di sebelah KWH ataupun di dalam rumah. Pengaman jenis ini memiliki kawat dengan jenis perak dengan campuran lain seperti timbal, seng, dan tembaga. Nah, prinsip kerjanya sama. Cara memutuskan kawat leburnya apabila ada sistem kenaikan arus di luar batas nominalnya. Tadi kata Bapak juga. Misalkan di sini dia cuma 1 ampere, melebihi misalkan ada arus karena di beban dipasangkan. Karena tipina 2 ampere, sikring orang 1 ampere, otomatis arus mengalir ke dia 2 ampere, tapi karena dia mengalir 2 ampere, si ininya jadi putus. Kenapa? Karena dia cuma bisa melewati cuma 1 ampere, bukan 2 ampere gitu ya. Nah, ada juga kalau yang ini mah ketika kita rusak, kalau yang sikring otomatis kita harus cabut dulu, dirapiin, kita pasang kawat lagi, pasang lagi, bisa lagi berjalan. Tapi kalau yang otomatis, ketika sikring otomatis, ketika misalkan terjadinya di sini ada 2 ampere si sikring ini, tapi ada alis ngalur 4 ampere, cetrek gitu, misalkan dia kan jadi putusnya ini bisa disambungkan lagi. Kalau yang pusing otomatis mah kita tinggal tekan warna biru setelah di reset. Ini untuk resetnya, yang ini untuk warna birunya. Tekan, udah aman lagi. Seperti itu. Ini untuk sikring otomatis. Nah, ini ya, tombol kecil berada di tepi berfungsi untuk mematikan arus listrik. Nah, inilah yang kecil. Jadi kalau yang besar ini untuk menghubungkan, misalkan kita mau pasang on-kan, ya ini untuk meresetnya atau mematikan aliran listrik. Ini biasanya straight, biasanya ini ada di rumah-rumah. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kalian bisa lah di rumah ya. Terus lanjut, tentang CB. Tadi kita berbicara tentang sikring, ada namanya CB. Apa CB? Circuit breaker. Nah, jadi kalau ada di rumah, CB itu apa? Pemutus rangkaian pada sistem instalasi listrik yang mampu menutup pada semua kondisi, termasuk hubung singkat yang sesuai dengan kemampuan ratingnya. Oke, CB itu banyak. Salah satunya yang ada di rumah dan yang sebagian itu sering biasanya ada di industri. Ada namanya MCB. Miniatur Circuit Breaker. Oke, MCB itu apa? MCB, ada yang masuk, Bapak akan terima dulu. MCB adalah, ada masuk lagi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang fuse, ada masuk lagi. Widih, masih banyak yang masuk. Tadi kita sudah membahas tentang fuse. Fuse sudah ya. Fuse itu ada fuse kaca, fuse balok. Ya di sini. Atau sikring batu. Sikring sama juga dengan fuse ya. Jadi sikring atau fuse sama saja ya. Kalau sikring batu enggak apa-apa. Ada yang sikring batu itu ada 2 tipe. Yang pertama non otomatis, yang kedua sikring otomatis. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ditanya, sedangkan kalau CB itu banyak dibagi-baginya. Kita membahas terlebih dahulu tentang MCB. MCB adalah suatu rangkaian pengaman yang dilengkapi dengan komponen termis. Bapak, apa itu termis? Termis itu udah ketahuan. Ter itu pasti itu adalah berkaitan tentang panas. Jadi
komponen-komponen di listrik itu biasanya diamankan oleh pengaman panas. Nah, ini termis di sini yang dipakainya adalah bimetal. Bi itu 2, metal itu logam, ada 2 logam. Ntar kita tuntas bahas tentang MCB dalamannya ya. Tapi ini secara garis besar saja. MCB, oke. Jadi untuk pengaman lebih dari juga dilengkapi dengan relay elektromagnetik. Jadi intinya bentuknya seperti ini. Oke, ini namanya kalau ditanya ini namanya apa? Ini namanya apa? Halo. Ini namanya apa? MCB. MCB. Kepanjangan apa MCB? Gas Miniatur sirkuit. breaker. Nah, jadi kalau ada di rumah, ini namanya apa? MCB. Nah, MCB gimana? Di screenshot lah apa? Nggak apa-apa, ntar Bapak akan kasih. Filenya akan Bapak kasih. Filenya akan Bapak kasih. Nah, MCB, ingat MCB itu bekerja berdasarkan ampere. Jadi jikalau kalian punya di sini, cek dulu. Coba ntar Bapak minta kalian ntar ke KWH meter, cari berapa yang ada tulisan di bawahnya, ada yang angka. Biasanya ada yang C2, C4, C6, C10. Di rumah kalian pasti berbeda-beda tergantung pemakaian yang ada. Oke, seperti itu ya. Nah, ada lagi juga tentang CB. Jadi tadi kita sedang MCB. MCB juga sebenarnya mah ada 3. Yang pertama, MCB 1 fasa atau 1 full. Karena di sini cuma ada satu. Jadi sebutnya 1 full. Ada juga MCB 3 full, di mana MCB-nya itu mempunyai seolah-olah ininya 3. 1, 2, 3, tapi digabung. Bapak akan memperlihatkan ya MCB yang 1 fas dan 3 fas secara nyatanya. Bentar dulu. Oke. Kelihatan tidak di kamera di sini? Kelihatan kamera? Oke, ini MCB 3 fasa yang kayak seperti ini. Yang ini namanya MCB 1 fasa. Sebenarnya kalau ini ada seolah-olah MCB 3 fasa yang disebut 3 full, 3 lubang. Ada lubang ke-1, lubang kedua, lubang ketiga. Kalau yang ini MCB 1 fasa karena cuma ada 1 full atau 1 lubang. Oke ya. Jadi kalau ditanya MCB ada berapa? Tipenya ada 2. 1 MCB 1 fa. Yang kedua MCB 3 fa. 3 fasa. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan MCB-nya. Bapak gimana simbol-simbolnya? Ntar makanya Bapak minta ada tugas dari Bapak minta kalian cari simbol-simbol dari MCCB, ntar kita bahas lagi ya. Yang kedua, ini ada namanya MCCB, Moleskine Circuit Breaker. Oke, bentuknya seperti ini MCCB itu. Ya, Pak. MCCB bentuknya seperti ada di lab ada. Tapi sama Bapak kondisinya ada yang masuk dulu. Ada yang masuk lagi ya? Cuma ada 13 orang ya. Ini terpasang di lab, terpasang di panel MCCB. Kita punyanya merek salah satu pabrik yang ada di kawasan Cikarang. Nah,
MCCB adalah salah satu pengaman listrik yang mempunyai dua fungsi, yaitu pengaman dan sebagai alat penghubung. Jadi selain mengamankan, dia juga sebagai alat penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai gangguan hubung singkat atau arus beban lebih. Bapak, saya ngerti Pak, misalkan ini memang baru-baru seperti ini, atau bagaimana saya? Bapak harapkan kalian sering baca, karena kalau prakteknya gimana Pak? Kalau pandemi sudah tidak ada, yuk kita praktek, karena Bapak juga butuh kalian untuk mempraktekkan. Ada juga namanya ELCB. Apa itu ELCB? Earth Leg Circuit Breaker. Adalah salah satu pengaman listrik yang prinsip kerjanya memutuskan arus listrik saat terjadi atau terdeteksi adanya kebocoran listrik ke tanah. Oke, atau alat pemutus aliran listrik saat terjadi antara kontak tubuh manusia yang bersentuhan dengan ground. Ground itu apa Bapak? Tanah. Jadi fungsi ELCB adanya kebocoran listrik ke tanah dan adanya kontak dengan tubuh manusia yang bersentuhan dengan tanah. Jadi kalau ada seperti ini namanya ELCB. Bapak di lab ada? Ada. Di mana? Sudah terpasang di panel. Bapak di sini ada. Bapak punya contohnya lagi. Bapak akan perlihatkan ya. Tunggu dulu bentar. Nah, anak-anakku, ini adalah namanya ELCB, Earth Leg Circuit Breaker. Oke, bentuknya seperti ini dan dia mempunyai 4 lubang. Ada namanya lubang netral, L1, L2, L3, ataupun ada untuk R, S, T. Oke, Bapak, ini digunakannya di mana? Ini biasanya digunakan di listrik 3 fasa. Jadi kalau ketika kalian mengenal ada fasa R, fasa S, dan fasa T, itu sudah pasti adalah listrik 3 fasa. Oke. Jadi kalau ditanya ini apa? Ini namanya ELCB. Oke. Ada juga namanya ACB, Air Circuit Breaker. Bapak, ACB seperti apa? Ini kita masukkan dulu. ACB. Nah, ini ACB, Air Circuit Breaker, dan di lab kita belum punya ACB. Ini biasanya di pabrik-pabrik. Dan Bapak dulu di pabrik dulu, karena Bapak pernah di pabrik ya 5 tahun dengan pabrik yang berbeda-beda, suka meng-on dan meng-off-kan. Nah, di sini ada tuas. Jadi sistemnya dia di kompa. Tahu kompa? Naik turun. Ini ada tuas tarik ke bawah, ke atasin lagi. Ketika dia sudah full, kita tinggal on, spread, baru dia bisa. Dan biasanya ACB ini dipergunakan untuk tegangan listrik yang besar. Berapa Pak? Biasanya medium voltage. Berapa Bapak medium voltage itu? Biasanya sekitar 20 sampai 6,6 kP. 20 kP sampai 6,6. Biasanya dipakai ACB. Jadi kalau ditanyakan ACB adalah jenis sirkuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. Dia sistemnya di pompa.
ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. Ini bentuknya seperti ini ya, bentuk ACB. Ada namanya juga OCB, Oil Circuit Breaker. Nah, ini OCB seperti ini. Dia juga sama sistemnya di pompa juga. Ini Bapak pernah juga ini dipakai di motor extruder. Kalau dulu Bapak pas kerja di pabrik, dia menggunakan extruder. Bapak apa? Ya, kita belajar lagi lah. Nah, ini ada lagi vacuum PCB, vacuum circuit breaker. Jadi dia memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api. Busur api timbul akibat adanya switching. Oke? Akibat adanya switching. Nah, ini mah kesini mah udah terlalu besar ya. Dan ini adanya NFB, No Fuse Circuit Breaker. Nah, ini adalah namanya NFB, No Fuse Circuit Breaker. Hampir mirip dengan MCCB tapi bukan. Jadi fungsinya berfungsi menghubungkan dan memutus tegangan arus utama dengan sirkuit atau beban. Jadi contoh misalkan NFB ini kan NFB 3 fasa ya. No Fuse Breaker. No Fuse Circuit Breaker. Misalkan di sini dia masing-masingnya mempunyai batas maksimalnya adalah 5 ampere. Ketika ada lebih dari 5 ampere dia turun. Trip. Bagaimana cara menghidupkannya? Kita taikan lagi tuasnya ke atas. On lagi. Seperti itu. Nah, ini sulfur circuit breaker. Wah, ini udah enggak kalian enggak akan 3,6 sampai 760 kV. Ini udah tegangan ekstra tinggi ya, kalian nggak akan kepakai yang ini. Ini cuma mengenal saja ya. Ini bentuk SF6CB, sulfur circuit breaker. Oke, ini adalah macam-macam tentang apa Bapak boleh sebut? Tentang sirkuit breaker, tentang pengaman listrik. Bapak, bagaimana cara saya untuk mengukurnya? Bapak akan memberikan apa? Memberikan satu cara bagaimana bisa kita untuk mengukur apa disebutnya, mengukur pius yang seperti apa Bapak? Pius yang gampang, betul. Bapak akan bikin yang serba gampang saja. Oke, yang Bapak akan ajarkan kalian sekarang adalah pius dengan, ada yang masuk lagi, banyak yang masuk. Nur Fitri, mana Nur Fitri? Oke. Nah, sekarang kita belajar mengukur pius dengan apometer. Kata Bapak juga kemarin, Bapak pernah bilang ya sama kalian teh, hai anak-anakku, pokoknya pelajaran Bapak itu akan mengurut dari titik ke satu dan sampai ke titik lainnya. Jadi ketika kalian stop misalkan nggak pelajaran Bapak, kesananya ntar akan bingung. Kenapa? Karena tidak belajar. Kalau tidak belajar salah satu, otomatis kesananya akan jadi bingung ya. Oke, Bapak akan menerangkan kembali berkaitan dengan cara bagaimana sih kita menggunakan. Sekarang udah kelihatan? Sudah kelihatan? Lagi? Belum. Udah ya? Oke. Bapak, kalau yang tadi yang banyak-banyak mah ya, yang tadi seperti apa? Seperti apa? MCCB,
NFP itu kan agak susah kalian bisanya. Sekarang kita belajar cara yang paling mudah, yaitu dengan cara menggunakan apometer. Kemarin kan Bapak sudah mengajarkan cara apometer. Bapak lupa lagi, wajar. Udah, karena kalian salah satunya kalian tidak punya apometernya, terus disuruh bisa, kan asa nggak mungkin juga, susah ya. Makanya Bapak tidak muluk-muluk, yang penting kalian masuk ke pembelajaran Bapak, kalian punya catatan dari Bapak, dan kalian bisa baca. Seperti itu ya. Jadi gini, nah ini namanya pius apa namanya, ataupun sikring apa ini namanya, sikring apa namanya? Masih ingatkah? Yang ini namanya sikring apa? Sikring kaca. Ini kaca ini deh, sikring kaca. Oke. Oke ya. Jadi jika kalian lihat ini ada sikring pius kaca. Sikring kaca, tuh, mengukur pius. Bagaimana cara mengukur pius dengan menggunakan multimeter digital. Oke. Jadi Bapak pakai analog bisa, pakai digital bisa. Bapak bagaimana kalau yang digital dulu aja? Oke, ini yang digital. Oke, yang salah satunya untuk kalian bisa mengetahui dia posisinya apa, kalian harus bisa mengarahkan ke posisi pada apometer digital. Jadi jangan sampai kalian mau mengukur bagus ataupun tidaknya pius, kalian malah ketegangan, itu nggak bisa. Jadi kalau seperti itu kalian harus masukkan ke Setelah itu hubungkan probe multimeter pada masing-masing terminal. Jadi kalau yang probe merah ya ke merah, yang kabel probe hitam ya ke hitam ya. Jadi jangan sampai tertukar. Sebenarnya tertukar juga nggak apa-apa, tapi kita ikuti prosedur saja ya. Selanjutnya apa? Yang ketiga, pastikan nilai pada display multimeter adalah 0. Jadi jikalau dia nilainya 0, maka 0 kondisi pius tersebut dalam kondisi baik atau short terhubung. Jadi kalau ada nilainya 0, dia masih terhubung. Bapak bagaimana kalau displaynya tak terhingga nilainya, misalkan strip-strip, maka pius tersebut dinyatakan telah putus. Jadi jikalau kalian ngukur kiri kanan, di sini ada sebelah kiri dan sebelah kanan, ketika dia menunjukkan angka 0.0 di digital, dia pius ini masih bagus. Kalau nilainya strip-strip, maka si pius ini sudah putus untuk menggunakan multimeter digital. Bapak, bagaimana atuh saya? Saya cumanya analog. Kalau analog lebih gampang lagi. Apa yang lebih gampang? Ketika pius ini sudah masih baik, akan terjadinya gerakan dari asalnya ke sebelah kiri untuk jarum penunjuk di skala ke sebelah kanan. Jadi ketika kalian hubungkan dia ada bergerak, otomatis pius ini masih baik. Terus Bapak gimana kalau yang rusak? Caranya tetap sama ya, arahkan apometernya ke posisi Ketika dia tidak ada gerakan ataupun stay ataupun diam, maka pius ini sudah rusak. Seperti itu anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dengan Bapak akan cukupkan. Makanya Bapak minta tolong terhadap tadi siapa namanya? Siapa tadi, Nabila ya, Nabila, Bapak minta, atau siapapun itu orangnya, Bapak minta semua terekam. Maksud terekam itu siapa yang mengikuti
otomatis dia akan dapat nilai tambah dari Bapak ya. Seperti itu. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, ntar filenya akan Bapak share ya. Tunggu di grup dan besok juga akan belajar. Setiap hari kita belajar biar sukses ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.